Sekte Sabbatean adalah sebuah gerakan yang muncul di kalangan Yahudi pada abad ke-17 dan diasosiasikan dengan sosok Shabbetai Tzvi, seorang tokoh karismatik Yahudi yang mengklaim sebagai Mesias. Dalam sejarah Islam, gerakan Sabbatean dilihat dengan perhatian khusus karena hubungan mereka dengan dunia Islam, terutama ketika Shabbetai Tzvi memeluk Islam di bawah tekanan Kesultanan Utsmaniyah. Berikut ini adalah gambaran sejarah panjang sekte Sabbatean dari perspektif Islam. Shabbetai Tzvi lahir di Smyrna, sekarang Izmir, Turki, pada tahun 1926 dan dari usia muda menunjukkan minat mendalam dalam mistisisme Yahudi, terutama Kabbalah. Pada tahun 1948, ia mulai mengklaim dirinya sebagai Mesias yang dijanjikan dalam agama Yahudi, yang menyebabkan antusiasme besar di antara sebagian komunitas Yahudi. Klaim ini didorong oleh keinginan untuk pembebasan dan pemulihan tanah Israel setelah diaspora yang panjang. Dengan bantuan nabi dan pendukungnya seperti Nathan dari Gaza, gerakan Sabbatean memperoleh pengikut luas di Eropa dan Timur Tengah. Ajakan Shabbetai Tzvi untuk pembebasan dari aturan-aturan ketat agama Yahudi dan perombakan ritual konvensional membuat gerakannya kontroversial, namun menarik bagi sebagian orang. Kabbalah menjadi dasar ajarannya, yang mencakup mistisisme dan konsep esoterik yang memberikan gambaran mesianik baru. Pada 1966, Shabbetai Tzvi ditangkap oleh otoritas Ottoman. Ia dihadapkan pada pilihan untuk dieksekusi atau menerima Islam. Akhirnya, Shabbetai Tzvi memilih untuk masuk Islam dan mengambil nama Mehmed Effendi. Konversi ini mengejutkan banyak pengikutnya dan menyebabkan perpecahan di dalam gerakan Sabbatean. Sebagian pengikutnya merasa kecewa dan meninggalkannya, sementara sebagian yang lain tetap setia dan bahkan ikut berpindah agama secara lahiriah. Setelah konversi Shabbetai Tzvi, muncul kelompok yang dikenal sebagai Donmeh, sebuah komunitas Yahudi rahasia yang secara lahiriah memeluk Islam, tetapi secara diam-diam melanjutkan keyakinan dan praktik Sabbatean. Kelompok Donmeh sebagian besar tinggal di wilayah Utsmaniyah seperti Salonika, sekarang Tesaloniki, Yunani, dan Istanbul. Mereka menjalankan ritual rahasia dan memiliki teks keagamaan khusus yang tetap mengikuti ajaran Sabbateanisme, meskipun secara publik tampak sebagai Muslim. Dari perspektif Islam, peralihan Shabbetai Tzvi ke Islam dianggap sebagai konversi yang mungkin dipaksakan oleh Kesultanan Utsmaniyah, yang saat itu menganggap setiap klaim mesianik sebagai ancaman bagi stabilitas politik dan agama. Konversi ini diterima dengan waspada oleh pihak otoritas, karena kelompok Donmeh tetap menjalankan kepercayaan mereka secara rahasia. Sebagian besar masyarakat Islam Utsmaniyah melihat Donmeh dengan kecurigaan karena mereka dianggap sebagai komunitas yang ambigu secara agama. Selain itu, meskipun Donmeh mengikuti praktik Islam di hadapan publik, mereka sering dicurigai masih memegang ajaran Yahudi dan dianggap sebagai kelompok yang menyimpang. Beberapa tokoh Donmeh dikatakan berpengaruh dalam berbagai bidang, termasuk perdagangan dan pemerintahan di Kesultanan Utsmaniyah. Pada awal abad ke-20, beberapa anggota Donmeh diketahui berperan dalam pergerakan politik seperti gerakan Turki Muda, Young Turks, yang bertujuan untuk menggulingkan Kesultanan Utsmaniyah dan membangun negara Turki modern yang sekuler. Setelah Republik Turki didirikan pada 1923, komunitas Donmeh terpecah dan beberapa di antaranya berasimilasi sepenuhnya ke dalam masyarakat Turki sekuler yang baru, meninggalkan keyakinan rahasia mereka. Namun, sebagian tetap menjaga tradisi Sabbateanisme mereka secara tertutup. Dalam Islam modern, Sabbateanisme seringkali dipandang sebagai contoh dari gerakan esoterik yang menggabungkan elemen-elemen sinkretik yang dianggap menyimpang. Komunitas Donmeh di Turki tetap menjadi subjek penelitian bagi para akademisi dan menjadi topik pembicaraan dalam konteks sejarah dan sosiologi agama. Dari perspektif Islam, sekte Sabbateanisme dilihat sebagai fenomena keagamaan dan sosial yang kompleks, dengan lapisan identitas ganda yang menimbulkan kecurigaan. Gerakan ini meninggalkan jejak dalam sejarah Utsmaniyah, menciptakan komunitas yang memadukan praktik-praktik Yahudi dan Islam secara terselubung, dan pada akhirnya menjadi simbol dari ketegangan antara agama dan politik dalam sejarah Timur Tengah. Dari perspektif Islam, hubungan antara Sabbateanisme dan Yahudi seringkali dilihat sebagai peristiwa kontroversial dan kompleks dalam sejarah agama-agama Abrahamik.
Sabbateanisme yang dimulai dengan klaim Shabbatai Tzvi sebagai Mesias Yahudi pada abad ke-17 membawa dampak besar bagi komunitas Yahudi saat itu dan membentuk kelompok unik yang dikenal sebagai Donmeh setelah Shabbatai Tzvi berpindah agama menjadi Muslim di bawah tekanan Kesultanan Utsmaniyah. Berikut ini adalah pandangan Islam mengenai keterkaitan Yahudi dengan Sabbateanisme. Dalam tradisi Yahudi, kehadiran seorang Mesias sangat dinantikan sebagai sosok yang akan membebaskan Israel dari penindasan, memulihkan tanah Israel, dan membawa era kedamaian dunia. Pada abad ke-17, komunitas Yahudi berada di bawah tekanan yang berat, baik dari kekristenan maupun Islam, sehingga klaim Shabbatai Tzvi sebagai Mesias disambut baik oleh sebagian kalangan Yahudi yang mendambakan penyelamatan. Islam, yang memiliki konsep kenabian dan tokoh-tokoh mesianik seperti Mahdi, melihat harapan mesianik dalam Yahudi sebagai bagian dari kepercayaan yang umum dalam agama-agama samawi. Namun, klaim Shabbatai Tzvi dianggap mengkhawatirkan oleh Kesultanan Utsmaniyah karena berpotensi memicu pemberontakan di antara komunitas Yahudi yang berada dalam wilayah kekuasaan mereka. Ketika Shabbatai Tzvi ditangkap oleh otoritas Ottoman pada 1466, ia diberi pilihan antara dieksekusi atau berpindah agama ke Islam. Dengan memilih Islam, Shabbatai Tzvi mengambil langkah mengejutkan yang menyebabkan perpecahan di kalangan pengikutnya. Beberapa orang Yahudi tetap setia dan mengikuti jejaknya dengan berpindah agama secara lahiriah, namun tetap melaksanakan ajaran Sabbateanisme secara diam-diam. Dalam pandangan Islam, konversi Shabbatai Tzvi dilihat sebagai langkah untuk mengendalikan gejolak mesianik yang dianggap berbahaya. Utsmaniyah juga memandang Shabbatai Tzvi sebagai ancaman politik karena pengikutnya yang fanatik dapat mengganggu stabilitas kekaisaran yang mencakup berbagai agama dan etnis. Donmeh adalah kelompok pengikut Sabbateanisme yang berpindah agama menjadi Islam, tetapi tetap menjalankan praktik dan ajaran Sabbatean secara rahasia. Mereka sering menyembunyikan identitas sebenarnya dan tetap melaksanakan ritual-ritual esoterik yang unik. Dalam perspektif Islam, kelompok seperti ini dilihat dengan kecurigaan karena mencampur praktik keagamaan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam yang murni. Bagi sebagian Muslim, Donmeh dianggap sebagai munafik karena mereka berpindah agama secara lahiriah tanpa benar-benar meninggalkan ajaran Yahudi yang mereka pegang. Ada pula kekhawatiran bahwa kelompok ini mungkin memiliki agenda tersembunyi yang berpotensi mengganggu tatanan sosial dan politik. Dalam pandangan Islam, komunitas Donmeh sering dikaitkan dengan berbagai teori konspirasi, terutama di Turki. Beberapa kelompok Islamis dan nasionalis Turki percaya bahwa Donmeh terlibat dalam gerakan politik tertentu, seperti gerakan Turki Muda yang bertujuan menggulingkan Kesultanan Utsmaniyah dan memperkenalkan nilai-nilai sekularisme. Donmeh dianggap oleh beberapa kalangan sebagai kelompok yang berperan dalam modernisasi sekuler Turki dan perubahan sosial yang mungkin bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam tradisional. Ini membuat Donmeh sering menjadi sasaran teori konspirasi yang mencurigai adanya agenda tersembunyi Yahudi di balik perubahan sosial dan politik. Dalam Islam, berpindah agama secara lahiriah tanpa keyakinan yang benar dianggap tidak sah dan tidak murni. Donmeh mempertahankan identitas Yahudi secara rahasia sambil menampilkan diri sebagai Muslim. Hal ini dianggap tidak sesuai dengan prinsip Islam yang mengutamakan keimanan dan ketulusan dalam beragama. Donmeh adalah contoh dari komunitas dengan identitas ganda, di mana kepercayaan Yahudi Sabbatean mereka dipraktikkan secara rahasia di balik kehidupan Muslim yang tampak. Dalam perspektif Islam, praktik semacam ini mengindikasikan kurangnya integritas religius dan seringkali dipandang negatif. Dalam konteks modern, Islam seringkali melihat Sabbateanisme sebagai bagian dari sejarah Yahudi yang kompleks dan penuh konflik, terutama karena keterlibatan konversi yang tidak tulus. Islam menekankan pentingnya ketulusan dalam beriman, sehingga praktik rahasia seperti Donmeh dianggap tidak sejalan dengan ajaran Islam yang transparan. Beberapa tokoh Muslim memandang gerakan Sabbatean dan Donmeh sebagai contoh dari kejatuhan nilai-nilai religius ketika identitas agama bercampur dengan kepentingan politik. Namun, sebagian akademisi Muslim juga menyoroti bagaimana kompleksitas identitas ganda dalam komunitas Sabbatean adalah hasil dari penindasan dan kebutuhan untuk bertahan hidup dalam lingkungan yang tidak menerima klaim mesianik mereka. Secara keseluruhan, hubungan antara Sabbateanisme dan Yahudi dalam pandangan Islam menggambarkan dilema antara kepercayaan, politik, dan asimilasi agama.
Pandangan Islam tentang Sabbateanisme mencerminkan perhatian pada kesetiaan religius dan kecurigaan terhadap identitas ganda dalam konteks masyarakat Islam. Keterlibatan komunitas Donmeh dalam perubahan sosial politik di Turki juga menambah lapisan kerumitan dalam hubungan antara Sabbateanisme dan Islam, sehingga mereka tetap menjadi subjek kontroversial dalam perspektif keagamaan dan historis Islam. Dalam pandangan Islam, gerakan Sabbateanisme yang dipimpin oleh Shabbatai Tzvi dianggap menyimpang dari ajaran agama Yahudi tradisional dan dari prinsip-prinsip yang berlaku dalam agama-agama Abrahamik secara umum. Berikut adalah beberapa aspek penyimpangan dalam Sabbateanisme menurut pandangan Islam. Shabbatai Tzvi mengklaim dirinya sebagai Mesias Yahudi, yang dalam tradisi Yahudi adalah sosok yang akan membawa kedamaian dan membangun kembali kerajaan Israel. Namun, klaim ini dianggap menyimpang karena Shabbatai Tzvi mengajarkan reinterpretasi ajaran agama yang berbeda dari pemahaman Yahudi Ortodoks. Bagi Islam, klaim semacam ini dipandang menyesatkan karena hanya Allah yang berwenang mengutus seorang nabi atau tokoh mesianik seperti Mahdi dalam Islam. Dalam perspektif Islam, mengklaim status mesianik tanpa mandat ilahi dianggap sebagai bentuk kezaliman atau kebohongan yang besar. Islam menentang klaim kenabian palsu atau kepemimpinan rohani yang tidak berasal dari wahyu yang sah. Sabbateanisme mengajarkan interpretasi baru atas hukum dan ritual Yahudi, bahkan mengizinkan pelanggaran terhadap hukum-hukum tertentu dengan dalih bahwa mereka telah mencapai era baru di bawah Mesias. Shabbatai Tzvi misalnya dilaporkan mengizinkan praktik-praktik yang dilarang oleh hukum Yahudi seperti mengonsumsi makanan tidak halal dan tindakan asusila dalam ritual tertentu. Islam mengajarkan kepatuhan terhadap hukum agama tanpa kompromi atau penyelewengan. Pandangan Islam terhadap Sabbateanisme melihat tindakan ini sebagai penyimpangan moral dan spiritual yang bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum dan etika yang ketat dalam syariat Islam. Pada tahun 1966, Shabbatai Tzvi masuk Islam di bawah tekanan Kesultanan Utsmaniyah, namun tetap mempertahankan ajaran Sabbateanisme secara rahasia bersama sebagian pengikutnya yang juga pindah agama. Kelompok ini kemudian dikenal sebagai Donmeh, komunitas yang secara lahiriah menjalankan Islam tetapi secara diam-diam tetap mengikuti keyakinan Sabbateanisme. Dalam Islam, iman dan konversi harus didasarkan pada keyakinan yang tulus. Konversi yang bersifat simbolis atau hanya untuk kepentingan tertentu tanpa iman sejati dianggap sebagai kemunafikan. Dari perspektif Islam, konversi palsu Donmeh dan praktik ritual rahasia yang mereka lakukan bertentangan dengan prinsip-prinsip ketulusan dan integritas beragama dalam Islam. Komunitas Donmeh yang menjalankan kepercayaan Sabbateanisme secara sembunyi-sembunyi sambil berpura-pura sebagai Muslim sering dipandang dengan kecurigaan dalam perspektif Islam. Dalam ajaran Islam, kejelasan dan keterbukaan dalam beragama adalah aspek yang sangat penting. Kepercayaan dan praktik yang disembunyikan, apalagi jika berbeda secara fundamental dari ajaran agama yang dianut secara lahiriah, dipandang sebagai ketidakjujuran spiritual. Dualitas identitas ini dianggap menyimpang karena menciptakan ketegangan antara loyalitas keagamaan dan kewajiban sosial. Islam mengutuk praktik yang menipu atau menyesatkan dalam kehidupan beragama, dan Donmeh dianggap menyimpang karena mereka menjalankan ibadah yang berbeda dari identitas publik mereka sebagai Muslim. Sabbateanisme memiliki elemen-elemen esoteris yang mencakup interpretasi Kabalah dan ritual rahasia yang dikembangkan oleh Shabbatai Tzvi dan para pengikutnya. Ritual-ritual ini termasuk tindakan-tindakan yang tidak hanya melanggar hukum Yahudi, tetapi juga mengandung unsur mistisisme yang dianggap menyimpang. Islam cenderung sangat berhati-hati terhadap ajaran mistik atau esoteris yang dapat menimbulkan kesalahpahaman dan penyimpangan dari jalan lurus, Sirat al-Mustaqim. Dalam Islam, ilmu pengetahuan mistik seperti tasawuf, sufisme, dijalankan dengan ketat dan harus tetap sesuai dengan syariat. Praktik esoteris Sabbateanisme yang tidak berdasarkan wahyu dan hukum yang jelas dianggap sebagai bentuk penyimpangan spiritual yang berbahaya. Donmeh dalam beberapa catatan sejarah dikaitkan dengan gerakan politik tertentu seperti gerakan Turki Muda yang mendorong sekularisme dan penghapusan kesultanan. Hal ini menambah ketegangan antara Sabbateanisme dan Islam. Beberapa pemimpin Muslim menilai keterlibatan kelompok Donmeh dalam gerakan politik sebagai upaya untuk menyebarkan agenda tersembunyi yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam.
Pengaruh Donmeh dalam perubahan politik yang bertujuan sekularisasi dianggap menyimpang dari pandangan Islam yang menekankan pentingnya penerapan nilai-nilai agama dalam kehidupan politik dan sosial. Peran Donmeh dalam gerakan ini memunculkan kecurigaan bahwa mereka memiliki agenda yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Gerakan Sabbateanisme menimbulkan ketegangan tambahan dalam hubungan antara komunitas Yahudi dan Islam. Islam menghormati Yahudi sebagai ahlul kitab, tetapi gerakan yang memperkenalkan penyimpangan ritual dan keyakinan ini sering dipandang menodai nilai-nilai tradisional Yahudi yang dihormati dalam Al-Quran. Perspektif Islam menganggap Sabbateanisme sebagai penyimpangan dari jalan Yahudi yang murni yang dikenal dalam Al-Quran. Hal ini menambah jarak antara komunitas Islam dan Sabbatean, terutama ketika keyakinan Sabbateanisme berbeda secara drastis dari nilai-nilai Yahudi dan Islam yang autentik. Dalam perspektif Islam, Sabbateanisme dianggap sebagai gerakan yang menyimpang dari nilai-nilai agama Yahudi dan prinsip-prinsip agama secara umum. Penyimpangan ini meliputi klaim mesianik yang tidak berdasarkan wahyu, penyelewengan hukum agama, konversi palsu, dan dualitas identitas yang menimbulkan kecurigaan. Selain itu, praktik esoteris dan keterlibatan politik yang melanggar etika keagamaan membuat Sabbateanisme dianggap sebagai ancaman bagi ketertiban sosial dan agama. Pandangan Islam terhadap Sabbateanisme mencerminkan perhatian pada keimanan yang tulus, transparansi dalam identitas beragama, dan kepatuhan terhadap hukum dan nilai-nilai agama yang murni. Sejarah penyimpangan Yahudi Sabbatean dalam perspektif Islam merujuk pada gerakan keagamaan yang dimulai oleh Shabbatai Tzvi pada abad ke-17, yang dianggap melenceng dari ajaran Yahudi dan bertentangan dengan prinsip-prinsip keimanan dalam Islam. Gerakan ini melibatkan penyimpangan-penyimpangan dalam klaim mesianis, ritual, hukum agama, dan konversi yang tidak tulus, sehingga menimbulkan pandangan negatif dari sudut pandang Islam. Berikut ini adalah ringkasan sejarah penyimpangan Yahudi Sabbatean menurut perspektif Islam. Pada abad ke-17, Shabbatai Tzvi mulai menyebarkan ajaran bahwa ia adalah Mesias yang dijanjikan dalam kepercayaan Yahudi. Dalam ajaran Yahudi, seorang Mesias adalah sosok yang dijanjikan akan memulihkan Israel dan membawa kedamaian global. Namun, klaim Shabbatai dianggap menyimpang karena ia mengajarkan konsep kedatangan era mesianik yang mengizinkan pengikutnya melanggar sebagian hukum Yahudi yang ketat. Islam juga memiliki konsep kenabian dan Mesias, seperti Mahdi. Namun peran tersebut hanya dapat diemban oleh sosok yang mendapat wahyu dari Allah. Karena itu, Islam memandang klaim Shabbatai sebagai tindakan yang menyesatkan dan menyimpang, serta mengancam stabilitas iman yang benar. Salah satu aspek kontroversial dalam gerakan Sabbatean adalah pandangan Shabbatai Tzvi bahwa beberapa aturan hukum Yahudi tidak lagi berlaku. Ia diduga mengajarkan bahwa pelanggaran terhadap hukum agama merupakan bentuk pembebasan spiritual, sehingga beberapa praktik yang dianggap suci dalam Yahudi diabaikan atau bahkan dilanggar, termasuk ritual dan aturan makan. Dalam pandangan Islam, ajaran seperti ini dianggap sebagai bentuk penyimpangan, karena Islam menekankan kepatuhan terhadap hukum-hukum agama sebagai jalan lurus. Pelanggaran hukum agama dianggap merusak iman dan tidak mencerminkan ketundukan kepada Allah, sehingga ajaran ini sangat dikritik oleh pemimpin dan umat Islam. Pada tahun 1966, setelah Shabbatai Tzvi ditangkap oleh Kesultanan Utsmaniyah, ia menghadapi pilihan untuk menerima hukuman mati atau berpindah agama ke Islam. Shabbatai memilih untuk menjadi Muslim dan diberi nama Mehmed Effendi. Namun, meskipun secara lahiriah ia berpindah agama, ia dan sebagian pengikutnya tetap melaksanakan ajaran Sabbateanisme secara rahasia. Konversi yang tidak tulus ini menghasilkan komunitas Donmeh, yaitu para pengikut Sabbatean yang secara lahiriah Muslim, tetapi tetap menjalankan ritual Sabbatean secara rahasia. Islam memandang konversi palsu sebagai tindakan yang tidak sah dan melanggar prinsip keimanan yang tulus. Dalam Islam, iman harus berasal dari hati yang ikhlas, dan keimanan yang pura-pura adalah bentuk kemunafikan yang sangat dikutuk. Pengikut Sabbatean yang tergabung dalam komunitas Donmeh mengadopsi identitas ganda. Mereka menjalankan ajaran Sabbatean secara sembunyi-sembunyi sambil berpenampilan sebagai Muslim di hadapan publik. Mereka melakukan ritual-ritual esoteris di luar pandangan umum yang bertentangan dengan ajaran Islam tentang keterbukaan dalam beragama. Dalam perspektif Islam, identitas ganda ini dianggap sebagai penyimpangan dan bentuk ketidakjujuran karena Islam menekankan ketulusan dalam iman dan praktik keagamaan.
Praktik sembunyi-sembunyi Donmeh dianggap menodai keimanan sejati dan merusak integritas moral masyarakat yang memegang teguh prinsip agama secara terbuka. Sabbateanisme banyak dipengaruhi oleh Kabbalah, sebuah cabang mistisisme Yahudi yang mencakup ajaran-ajaran esoteris dan interpretasi simbolis yang unik. Shabbatai Tzvi diduga memodifikasi ajaran Kabbalah, menambahkan elemen mistis yang kontroversial seperti konsep kedushah besa'arot, kudus dalam dosa, yang bertentangan dengan nilai-nilai etika dan moral agama. Islam memiliki ajaran mistis yang dikenal sebagai tasawuf, sufisme, namun tetap mengikuti hukum syariat sebagai pedoman utama. Ajaran Sabbatean yang mendorong pelanggaran aturan agama dianggap sebagai penyimpangan yang tidak dapat diterima. Dalam pandangan Islam, mistisisme yang tidak sesuai dengan syariat berpotensi menyesatkan umat dari keimanan yang benar. Pada abad ke-20, beberapa anggota Donmeh terlibat dalam gerakan Turki Muda yang berupaya menggulingkan Kesultanan Utsmaniyah dan mendirikan negara sekuler. Islam menekankan penerapan nilai-nilai agama dalam kehidupan sosial dan politik, dan gerakan sekuler seperti ini dianggap bertentangan dengan prinsip Islam. Dalam pandangan Islam, keterlibatan Donmeh dalam gerakan yang mengurangi peran agama dalam kehidupan politik adalah bentuk penyimpangan karena mengabaikan pentingnya penerapan nilai-nilai agama dalam masyarakat. Beberapa pemimpin Muslim percaya bahwa gerakan sekuler ini berakar dari identitas Donmeh yang ambigu dan ketidakpatuhan terhadap ajaran Islam yang murni. Sabbateanisme ditolak oleh mayoritas komunitas Yahudi Ortodoks karena dianggap sebagai bid'ah, penyimpangan dalam Yahudi. Banyak rabi Yahudi yang mengutuk ajaran Shabbatai Tzvi dan memisahkan diri dari pengikut Sabbatean. Hal ini menimbulkan ketegangan internal di dalam komunitas Yahudi yang juga berdampak pada hubungan dengan komunitas Islam. Islam menghormati Yahudi sebagai ahlul kitab, orang-orang kitab yang memiliki nabi dan kitab suci, namun memandang Sabbateanisme sebagai bentuk penyimpangan dari jalan yang benar. Ketegangan ini menunjukkan bahwa penyimpangan ajaran agama dapat merusak hubungan harmonis antar kelompok dalam masyarakat. Sejarah penyimpangan Yahudi Sabbatean dalam perspektif Islam menggambarkan gerakan keagamaan yang mencakup klaim mesianik palsu, pelanggaran hukum agama, dan konversi yang tidak tulus, serta praktik identitas ganda yang dianggap mengancam stabilitas keimanan. Pandangan Islam terhadap Sabbateanisme mencerminkan pentingnya ketulusan dan keterbukaan dalam beriman, ketaatan terhadap hukum agama, dan integritas spiritual. Akibatnya, gerakan Sabbatean dipandang sebagai penyimpangan yang menimbulkan kecurigaan dan dipandang negatif dalam perspektif Islam. Pandangan ilmuwan Muslim dan ulama Islam tentang penyimpangan Yahudi Sabbatean dan konsep akhir zaman mereka bervariasi, tetapi umumnya ada beberapa tema yang menonjol. Sebagian besar ilmuwan Muslim dan ulama melihat gerakan Sabbateanisme sebagai penyimpangan dari ajaran agama Yahudi yang benar dan sebagai bentuk penyelewengan yang dapat menyesatkan umat manusia. Beberapa elemen penting dalam pandangan mereka terkait dengan ide-ide eskatologis akhir zaman yang terkait dengan gerakan ini adalah sebagai berikut. Dalam Islam, hanya seorang tokoh yang sah yang dipilih oleh Allah dapat menjadi pemimpin yang diharapkan di akhir zaman. Tokoh ini adalah Imam Mahdi yang akan muncul menjelang hari kiamat untuk memimpin umat Islam menuju kemenangan melawan kejahatan dan ketidakadilan. Islam menolak klaim siapapun yang mengaku sebagai Mesias tanpa mandat ilahi, dan ini termasuk klaim Shabbatai Tzvi yang mengaku sebagai Mesias Yahudi. Sebagian besar ulama Islam menganggap gerakan Sabbateanisme sebagai penyimpangan dari ajaran Yahudi Ortodoks, karena klaim Shabbatai Tzvi sebagai Mesias tidak didasarkan pada wahyu atau legitimasi agama. Dalam konteks ini, beberapa ilmuwan Muslim memandang gerakan ini sebagai contoh dari penyesatan agama yang berbahaya, karena mendorong umat untuk mengikuti pemimpin yang tidak sah. Shabbatai Tzvi mengajarkan bahwa beberapa hukum Yahudi yang ketat bisa dilanggar dalam rangka menyambut era mesianik yang baru. Ia bahkan dilaporkan mendorong pengikutnya untuk melakukan pelanggaran terhadap hukum agama, seperti melanggar peraturan makan dan hubungan seksual dalam ritual mereka. Hal ini bertentangan dengan prinsip-prinsip agama Islam yang menekankan pentingnya ketaatan terhadap hukum-hukum Allah dalam kehidupan sehari-hari. Islam menekankan pentingnya mengikuti hukum agama yang jelas dan murni tanpa ada penyelewengan.
Oleh karena itu, ulama Islam menganggap ajaran-ajaran yang membolehkan pelanggaran terhadap hukum agama seperti yang diajarkan oleh Shabbatai Tzvi sebagai suatu bentuk penyimpangan moral dan spiritual yang serius. Ketika Shabbatai Tzvi berpindah agama ke Islam di bawah tekanan otoritas Kesultanan Utsmaniyah, hal ini menambah dimensi kompleks dalam pandangan Islam tentang gerakan Sabbatean. Shabbatai dan pengikutnya yang kemudian dikenal sebagai Donmeh tetap menjalankan praktik Sabbatean secara rahasia meskipun secara lahiriah mereka menjadi Muslim. Islam mengajarkan bahwa iman haruslah datang dari hati dan dilandasi dengan ketulusan. Konversi yang hanya terjadi demi kepentingan duniawi atau sekadar sebagai bentuk kepura-puraan dianggap sebagai kemunafikan. Dalam hal ini, ulama Islam menilai bahwa konversi Shabbatai Tzvi ke Islam dan praktik rahasia yang dijalankan oleh Donmeh adalah bentuk penipuan spiritual dan tidak sah menurut prinsip Islam yang mengutamakan keikhlasan dalam beragama. Ajaran Sabbatean banyak dipengaruhi oleh Kabbalah, suatu bentuk mistisisme Yahudi yang melibatkan tafsiran simbolis dan esoteris terhadap teks-teks suci. Dalam gerakan Sabbatean, mistisisme Kabbalah seringkali dihubungkan dengan ajaran-ajaran yang lebih bebas dan radikal. Dalam Islam, ajaran esoteris dan mistis yang tidak sesuai dengan ajaran syariat sering dianggap menyimpang. Beberapa aliran mistik dalam Islam, seperti tasawuf, juga memperkenalkan ide-ide esoteris, tetapi selalu dengan tetap mematuhi hukum-hukum Islam yang jelas. Oleh karena itu, banyak ulama Islam yang melihat ajaran mistik dan esoteris dalam Sabbateanisme sebagai hal yang berbahaya dan menyesatkan, karena tidak memiliki dasar yang jelas dalam Al-Quran atau hadis. Dalam Islam, konsep akhir zaman melibatkan kedatangan Imam Mahdi yang akan memimpin umat Islam melawan kezaliman dan mempersiapkan dunia untuk kedatangan Nabi Isa yang akan mengalahkan Dajjal. Ini adalah peristiwa besar yang diatur oleh Allah. Dalam ajaran Sabbatean, ada pemahaman tentang pembebasan atau era baru yang datang melalui pengajaran Shabbatai Tzvi sebagai Mesias. Ajaran ini memandang bahwa meskipun aturan-aturan agama telah dilanggar, hal itu justru akan membawa pembaruan atau kedatangan zaman baru. Namun, pandangan ini bertentangan dengan ajaran Islam yang menekankan bahwa akhir zaman akan tiba dengan kedatangan Imam Mahdi dan Nabi Isa, dan tidak ada tempat untuk klaim mesianik palsu atau perubahan ajaran agama yang ditetapkan Allah. Islam memandang bahwa setiap klaim tentang akhir zaman yang tidak sesuai dengan wahyu yang telah diturunkan, Al-Quran dan hadis, adalah penyimpangan. Oleh karena itu, setiap ajaran yang mengklaim perubahan besar dalam ajaran agama untuk menyambut era baru yang tidak sesuai dengan ajaran Islam dianggap sebagai penyesatan yang harus dihindari. Beberapa anggota komunitas Donmeh yang merupakan pengikut Shabbatai Tzvi terlibat dalam perubahan sosial dan politik di Turki, terutama dalam gerakan sekuler yang mendukung pembentukan Republik Turki. Dalam pandangan Islam, perubahan sosial politik yang mengarah pada penghapusan peran agama dari kehidupan publik dipandang sebagai bentuk penyimpangan yang merusak tatanan agama yang telah diatur oleh Allah. Islam mengajarkan bahwa politik dan agama harus berjalan beriringan dan nilai-nilai agama harus diterapkan dalam kehidupan sosial dan politik. Oleh karena itu, gerakan-gerakan yang mencoba menghapuskan pengaruh agama dalam kehidupan publik, seperti yang terjadi dalam perubahan politik Turki pada awal abad ke-20, dipandang negatif oleh sebagian besar ulama Islam. Secara keseluruhan, pandangan ilmuwan Muslim dan ulama Islam terhadap penyimpangan Yahudi Sabbatean dan konsep akhir zaman mereka adalah sangat kritis. Mereka memandang gerakan Sabbatean sebagai penyelewengan dari ajaran agama Yahudi dan Islam. Klaim mesianik Shabbatai Tzvi, konversi palsu, pelanggaran terhadap hukum agama, dan ajaran esoteris dianggap sebagai penyimpangan yang berbahaya. Dalam hal konsep akhir zaman, ulama Islam menekankan bahwa hanya ajaran yang sesuai dengan wahyu dan hadis yang sah, yaitu kedatangan Imam Mahdi dan Nabi Isa, yang diakui dalam Islam. Sementara konsep era baru yang diajarkan oleh Sabbatean dianggap sebagai penyesatan. Pandangan ilmuwan Muslim dan ulama Islam tentang Yahudi Nabatean di era modern tidak sepenuhnya jelas atau seragam, karena istilah Yahudi Nabatean itu sendiri tidak digunakan dalam banyak literatur ilmiah atau keagamaan. Namun, jika yang dimaksud adalah hubungan antara orang-orang Yahudi, terutama yang terkait dengan sejarah atau pengaruh bangsa Nabatean, maka ada beberapa pandangan yang dapat diidentifikasi.
Seringkali diskusi ini berkisar pada topik lebih luas terkait Yahudi, sejarah mereka, dan hubungannya dengan dunia Arab dan Islam. Berikut adalah beberapa perspektif yang relevan. Bangsa Nabatean adalah sebuah bangsa kuno yang berbicara bahasa Aram dan memiliki kerajaan di wilayah yang kini dikenal sebagai Yordania, Selatan Suriah, dan Arab Saudi. Kerajaan Nabatea terkenal dengan ibu kotanya, Petra, yang merupakan pusat perdagangan besar di dunia kuno. Dalam sejarah Arab dan Islam, bangsa Nabatean seringkali diidentifikasi sebagai bagian dari dunia Arab pra-Islam yang kaya akan budaya dan tradisi. Dalam Al-Quran, tidak ada referensi langsung tentang Yahudi Nabatean, namun terdapat banyak kisah mengenai bangsa-bangsa Arab dan non-Arab lainnya yang dikenal dalam konteks perdagangan dan hubungan dengan kerajaan Israel kuno, seperti bangsa Arab, yang diperkirakan berhubungan dengan bangsa Arab, bangsa Israel, dan bangsa-bangsa yang ada di sekitarnya. Dalam literatur Islam, tidak banyak fokus yang diberikan secara langsung kepada hubungan antara Yahudi dan Nabatean, karena pengaruh Yahudi lebih banyak dikaitkan dengan sejarah para nabi seperti Musa dan Daud, serta interaksi antara umat Islam dan Yahudi di era Muhammad. Ulama dan ilmuwan Muslim sering melihat hubungan sejarah antara Yahudi dan Arab dalam konteks lebih besar, yaitu sejarah para nabi dan pengaruh mereka terhadap kedua bangsa. Misalnya, banyak ulama memandang bahwa agama Yahudi adalah salah satu agama yang diwahyukan oleh Allah, bersama dengan agama-agama lain seperti Islam dan Kristen. Beberapa ilmuwan Muslim melihat bahwa orang-orang Yahudi pada masa pra-Islam berada di wilayah Arab, terutama di wilayah Hijaz, seperti di Madinah, dan memiliki hubungan dengan suku-suku Arab. Namun, ini sering dianggap dalam konteks hubungan etnis atau agama, bukan dalam konteks hubungan dengan bangsa Nabatean secara langsung. Pada masa Islam, beberapa ulama Muslim juga menganalisis hubungan ini dalam konteks teologi dan politik. Misalnya, sejumlah ulama mengkritik pandangan Yahudi yang bertentangan dengan ajaran Islam, khususnya terkait dengan klaim-klaim mesianik dan ajaran yang dianggap tidak sesuai dengan prinsip-prinsip tauhid, keesaan Tuhan dalam Islam. Dalam konteks modern, ilmuwan Muslim sering mengkaji masalah terkait Yahudi dengan pendekatan yang lebih luas, baik itu dalam konteks sejarah, politik, maupun teologi. Banyak ilmuwan Muslim mengkaji sejarah Yahudi dalam kaitannya dengan kolonialisme Barat, pembentukan negara Israel, dan konflik Arab-Israel yang lebih kontemporer. Beberapa ilmuwan Muslim modern yang terlibat dalam studi sejarah dan antropologi cenderung mengaitkan sejarah Yahudi dengan pengaruhnya terhadap masyarakat Arab sebelum dan sesudah munculnya Islam. Dalam hal ini, meskipun hubungan antara Yahudi dan bangsa Nabatean lebih bersifat sejarah kuno, banyak ilmuwan Muslim melihat sejarah bangsa Yahudi lebih terkait dengan kerajaan Israel kuno, pengaruh agama Yahudi pada bangsa Arab di masa Muhammad, serta dampak modernisasi yang dimulai dengan gerakan Zionisme. Dalam konteks sejarah Yahudi di dunia Arab, beberapa ilmuwan Muslim juga menekankan bahwa umat Islam memiliki sejarah panjang dalam berinteraksi dengan orang-orang Yahudi, baik dalam konteks hubungan damai maupun konflik, tergantung pada periode dan tempatnya. Mereka sering menyoroti bagaimana umat Islam, sejak masa awal hingga era modern, berusaha menanggapi berbagai tantangan yang ditimbulkan oleh sikap politik dan ideologi Zionis yang berkaitan dengan pendirian negara Israel. Secara keseluruhan, dalam pandangan Islam, tidak ada pengakuan atau kajian yang jelas mengenai Yahudi Nabatean sebagai entitas terpisah. Yahudi dalam Islam dilihat sebagai sebuah umat yang terdiri dari orang-orang yang mengikuti agama yang diwahyukan kepada Nabi Musa, Yahudi, dan perbedaan dengan bangsa-bangsa lain, termasuk bangsa Arab atau bangsa Nabatean, lebih terletak pada perbedaan agama dan budaya, bukan etnisitas atau identitas bangsa secara langsung. Dalam sejarah kuno, bangsa Nabatean lebih dikenal karena peran mereka dalam perdagangan dan arsitektur, terutama di Petra. Sementara orang-orang Yahudi lebih dikenal dalam konteks sejarah para nabi, terutama sebagai orang-orang yang menerima wahyu dari Allah dalam bentuk Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa. Dalam Islam, tidak ada pengakuan langsung atau kajian khusus mengenai Yahudi Nabatean di era modern. Karena kedua kelompok ini, Yahudi dan Nabatean secara tradisional dipahami terpisah dalam hal sejarah dan budaya. Walaupun ada pengaruh budaya dan sejarah antara bangsa Nabatean dan bangsa Yahudi di wilayah Timur Tengah kuno,
baik dalam perdagangan maupun interaksi sosial. Pandangan ilmuwan dan ulama Muslim lebih fokus pada hubungan umum antara Yahudi dan Islam, serta pengaruh ideologi Yahudi dalam konteks modern yang lebih terkait dengan Zionisme dan politik internasional. Jika yang dimaksud dengan Yahudi Nabatean adalah orang-orang Yahudi yang terhubung dengan wilayah Nabatean, maka ini lebih berkaitan dengan sejarah wilayah dan interaksi antar bangsa kuno yang mungkin tidak dibahas secara terperinci oleh banyak ilmuwan atau ulama Islam modern.